Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayam Taliwang Kintamani. Kintamani ini? Oh, Ayam Taliwang apa? Kania di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita makan sore, makan malam, karena makan paginya itu tadi jam 10 pagi digabung dengan makan siang. Dan makan malamnya itu digabung sore sampai malam nanti, kecuali kalau malamnya udah gak lapar lagi, kita makan lagi. Nah, pada hari ini dari malam sampai dengan tadi pagi banyak diskusi tentang anak-anak. Ya, jadi anak pertama itu sudah nikah, ini Muhammad Nabian Mufid dengan Maudi yang dinasnya di Dompu ya. Jadi Kanitrek Iden Polres Dompu. Ini yang anak pertama. Sekarang ada di Mataram. Ada sedikit yang harus dioperasi biar lebih sehat lagi. Jadi kita menunggu operasi besok hari Senin, berada di Dompu. Nah, ini anak kedua dan ketiga Hakim dan Ihsan. Hakim dan Ihsan bisa dilihat nanti, kita potong sedikit. Ini Hakim dan ini Ihsan. Kembar, anak kedua yang udah mulai gede, udah mulai dewasa, anak soleh, ABG, udah mulai mau jadi jagoan. Jadi kalau ada temennya dia mau menunjukkan dia juga mampu, dia juga bisa, akhirnya keluar tanpa kontrol. Jadi kemarin malam 2 minggu yang lalu ketika kita ke Cirebon, ke Cirebon nginep di sana, ada kawinan saudara, dia akhirnya keluar sama sepupunya ke daerah Bundaran HI pakai mobil malam jam 12, kemudian kembali jam setengah 3 pagi. Dan minggu kemarin barusan adiknya, anak kedua kembar itu, Ihsan, gak mau kalah saya juga, dia keluar juga, tapi dari jam 7 sore sampai dengan jam 10 malam muter-muter ke sana naik motor ke Bundaran HI juga, naik motor seber. Jadi memang luar biasa Jadi kita ngobrol setengah mati, bagaimana sih bagaimana supaya anak-anak ABG ini mampu untuk mengendalikan dirinya dalam suasana tetap menjadi anak yang soleh. Ada 2 yang saya syaratkan kepada dia setelah saya marahi. Ada 2. Yang pertama adalah, ingat ya, setiap kali kamu akan keluar, ayah juga kalau mau keluar daerah, keluar tugas dan lain sebagainya, ayah mesti pamit sama Datin. Dato itu ayah saya, Datin itu ibu saya, dan Yangti ayah dari istri saya dan ibu dari istri saya. Selalu kita pamit, kita berdoa, minta mohon petunjuk, kemudian minta berkahnya, semoga selamat di perjalanan dan apa yang kita jalani sukses. Nah, dia juga selalu begitu, dari mulai kecil, dari mulai TK kita ajari demikian. Jadi mereka harus syaratnya itu, kalau kita nggak ada di rumah, mereka keluar harus nelpon. Kalau ada di rumah harus pamit. Jadi nggak boleh keluar rumah tanpa pamit. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus kalau ada temennya yang ngajak, dia harus pamit. Temennya harus bilang mau ngajak Hakim Ihsan jalan. Kalau misalnya itu ide kamu, ya kamu pamit. Jadi nggak ada alasan. Dua alasan itu, kalau diajak orang, temennya yang ngajak harus pamit kepada orang tua, dan kalau misalnya nggak ada yang ngajak, dia harus pamit. Jadi tidak ada alasan, dia harus pamit. Itu aja syaratnya. Kita berharap dia juga tidak takut-takut keluar, karena memang dia akan menjadi pribadi yang mandiri. Kita hanya mengantarkan anak-anak itu menjadi dewasa, dan sepenuhnya anak itu adalah miliknya sendiri dan milik dunianya sendiri, karena tantangan yang dihadapi oleh mereka adalah tantangan yang berbeda yang dialami oleh orang tuanya. Sehingga kita tidak boleh terlalu mengekang, tetapi terus membimbing dia agar senantiasa dia bisa menjadi pribadi yang mandiri menghadapi dunia yang ada di hadapannya kelak, menjadi pribadi yang soleh, sanggup melaksanakan ajaran-ajaran agamanya di tengah serangan budaya asing yang begitu luar biasa. Nah, gimana nih tanggapan ibunya? Bu, silakan Bu, tanggapanmu. Sebagai untuk pendidikan anak-anak memang sudah dilakukan sedini mungkin. Jadi budaya pamit itu adalah yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap orang tuanya. Kemanapun dia akan doanya dikasih tahu juga, siapa tahu pemirsa akan kemanapun dia tahu akan biar belajar pergi. juga.
Ya, kemanapun dia akan keluar dari rumah, itu budaya pamit itu harus dilakukan ya, untuk minta doa terutama dari orang tua ya, minta berkahnya. Dan kita juga sudah membiasakan mulai sejak dini, setiap pamit itu bukan hanya sekedar bilang bahwa dia akan pergi, tapi juga doa yang diucapkan ya. Jadi anak itu mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kami orang tuanya juga mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kami bersama-sama berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi anak mendoakan orang tua mendoakan anaknya, kemudian kita sama-sama berdoa untuk mendapatkan keberkahan, mendapat keselamatan, kesuksesan ya. Sehingga diulangi lagi dong Bu doanya, mungkin ada yang nggak langsung paham ya, diulangi lagi doanya sekali lagi anak pada saat bersalaman pamit, anak mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kedua waktu kecilku. Kemudian kami orang tuanya juga menjawab, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mendoakan juga semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang menyejukkan hati, menyedapkan pandangan mata, dan pemimpin di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kami berdua bersama-sama berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau menyinari bumi dengan cahaya mataharimu, selama-lamanya dengan rahmatmu, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang kami ajarkan sejak sedini mungkin, dan alhamdulillah sampai dengan anak-anak kami dewasa sampai tua nanti, insya Allah itu akan terus dilakukan. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Rosna. Jadi memang adalah satu hal yang akan terjadi pada semua orang tua, bahwa anak-anaknya yang ditimang dengan penuh kasih sayang, yang nurut, yang kemudian dibelai dengan penuh kasih sayang, dijaga, lambat laun akan menjadi dewasa, menjadi besar, menjadi anak-anak, berkembang, kemudian akhirnya menjadi pribadi yang mandiri, mau tidak mau akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini merupakan hukum alam, tetapi sedapat mungkin kita memberikan ilmu pengetahuan sehingga anak-anak tetap berada pada jalur yang tepat, yang senantiasa membuat dia berada di jalan Allah yang Allah ridhoi. Nah, itu yang disampaikan. Karena makanan sudah tiba, sudah ada di depan kita semua. Ini makanan ayam taliwang, ini ayam taliwang. Maka izinkan kita makan, dan pecing kangkung, ada pecing kangkungnya. Izinkan kita untuk makan dulu, dan nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang terkait dengan anak-anak, hal-hal yang terkait dengan dunia kita semua orang tua. Semoga hal ini memberikan informasi kepada pemirsa sekalian. Terima kasih dari Lombok, Nusa Tenggara Barat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.